Halo guys, welcome back to Medo ID. Dan topik pembahasan kita kali ini adalah tentang peralatan apa saja yang dibutuhin untuk memulai usaha furniture atau interior, atau sebatas hobi woodworking. Kali ini kita akan lebih fokus membahas interior atau furniture dengan finishing HPL. Karena sebenarnya dunia kayu itu luas banget, mulai dari ukiran, klasik, atau minimalis. Jadi kali ini kita akan lebih fokus aja sama finishing HPL yang banyak diminati oleh para konsumen saat ini, atau yang biasa kita sebut furniture HPL-an. Nah, sebenarnya pertanyaan ini banyak banget sering ditanyain di kolom komentar di video-video sebelumnya. Jadi semoga untuk pembahasan kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman atau sekedar menambah wawasan untuk teman-teman yang mau memulai usaha furniture atau interior. Dan sekarang mari kita bahas secara spesifik alat-alat apa aja yang perlu dibeli atau yang pertama kali dibeli, serta berapa harga dari masing-masing peralatan ini. Sedangkan topik untuk pembahasan mengenai cara memulai usaha furniture akan kita bahas di video lain. Jadi saya saranin buat teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa subscribe sekarang biar nggak ketinggalan infonya. So, mari kita mulai guys. Dan di video ini kita tidak disponsori atau di-endorse oleh merek apapun. Jadi bukan sebagai referensi atau rekomendasi untuk teman-teman dalam membeli alat berdasarkan merek yang mungkin kita sebutin. Jadi kita fokus aja sama alat dan kegunaannya. Oke, yang pertama ini ada circular saw. Dan menurut saya ini yang paling penting karena fungsinya circular saw itu untuk memotong. Jadi sebenarnya dengan memiliki circular saw kita udah bisa memulai usaha atau memulai hobi woodworking. Karena prinsipnya dalam perkayuan adalah memotong. Dan dengan circular saw ini kita udah bisa membelah, memotong, bisa rip cut, bisa 45 derajat, bisa buat bevel dan lain-lain. Jadi untuk peralatan yang lainnya itu bisa menyusul sambil kita cicil-cicil aja. Alat yang kedua ada bor atau drill. Fungsi awalnya sebuah bor adalah memang untuk mengebor, tapi untuk di dunia perkayuan atau interior atau mebel ini, fungsi bor itu dialihfungsiin sebagai untuk mengencangkan atau mengendurkan skrup. Karena di usaha interior ini kita akan banyak berhubungan dengan jointer, atau yang biasanya kita sering menggunakan skrup. Jadi alat atau bor ini sangat berguna banget kalau misalnya kita mau lebih cepat dalam bekerja dan tidak terlalu capek juga menggunakan alat manual seperti obeng. Bor yang beredar di pasaran itu ada dua jenis guys. Pertama itu ada yang tipenya pakai kabel dan yang kedua itu tipenya pakai baterai atau yang biasa kita sebut cordless drill. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja dari segi budget. Karena kalau misalnya menggunakan bor dengan kabel pun kita sudah bisa memulai usaha atau memulai hobi woodworking. Tapi kalau misalnya budget teman-teman ternyata berlebih, bisa menggunakan cordless. Enaknya itu kita bisa bawa-bawa kemana-mana dan lebih simpel aja sih. Oke, alat yang ketiga ini ada trimmer atau router. Sebenarnya kedua alat ini fungsinya sama-sama untuk mengikis atau merapikan tepian-tepian HPL. Perbedaannya itu kalau trimmer itu jauh lebih ringan, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan juga bukan untuk yang terlalu berat. Sedangkan router itu fungsinya bisa banyak untuk selain mengikis, bisa juga sebagai untuk pembuat nut atau cowakan-cowakan. Tapi secara khusus lebih baik teman-teman memiliki trimmer dulu aja untuk dibeli yang pertama kali, karena untuk merapikan HPL itu kita lebih gampang menggunakan trimmer karena dia juga lebih ringan dan bobotnya itu tidak terlalu berat dan memang lebih difokuskan untuk merapikan HPL. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih memikirkan dari segi anggaran atau budget, ya mendingan beli router aja karena nanti bisa difungsikan untuk yang lainnya seperti membuat cowakan-cowakan atau membobok kayu. Lanjut ke alat yang keempat itu ada paku tembak atau air nailer.
Di workshop saya itu lebih sering banget itu dalam merakit saya biasanya menggunakan air nailer dulu baru kita kasih skrup. Kebutuhan saya di workshop, air nailer ini sangat berguna banget karena mempercepat kita dalam pekerjaan saat perakitan. Jadi biasanya itu kita kasih paku tembak dulu sebelum kita skrup. Jadi paku tembak atau nail gun ini kita fungsikan pertama itu sebagai pegangan. Hal ini berguna banget juga kalau misalnya kita di workshop itu kerjanya sendirian. Dan berikutnya yang kelima ada sander atau mesin amplas. Nah, alat ini sebenarnya opsional guys, butuh nggak butuh, tapi kalau misalnya teman-teman ternyata ada pengembangan pekerjaan dari segi model atau tingkat kerumitan yang lain, mesin amplas ini berguna. Jika kalau misalnya mau melakukan proses semprot atau duko, kita pasti memerlukan proses amplas dan sander ini sangat berguna banget. Oke, dan berikutnya kita akan membahas soal anggaran atau berapa harga dari masing-masing alat ini guys. Jadi pertama itu, untuk circular saw itu harganya bervariatif, tapi yang saya cek di toko-toko atau di online shop itu sekitar 400 ribuan dari yang paling murah dan sampai sekitar 2.500.000 untuk yang versi bagusnya. Tapi sebenarnya menurut saya itu untuk budget berapapun atau misalnya merek apapun itu tergantung dari skill yang kita miliki. Jadi teman-teman bisa belajar dari yang paling murah dulu aja. Yang penting kita punya skill atau ketelatenan atau keterampilan, dan lama-lama skill kita naik dan baru kita upgrade dari segi alatnya guys. Dan untuk yang kedua ada bor yang tipenya konvensional itu yang memakai kabel. Di pasaran itu sekitar 150 sampai 250 ribuan untuk merek-merek yang standar. Sedangkan untuk cordless drill itu harganya itu variatif antara sekitar 275.000 sampai sekitar 500 ribuan. Dan bahkan ada yang lebih bagus itu mungkin sekitar 1 juta ke atas. Nah, teman-teman kembalikan lagi sama budget yang dipunya. Kita nggak harus memaksakan pakai cordless drill atau bor baterai, bisa juga yang menggunakan kabel. Tapi kita memiliki fungsi yang sama untuk memasang atau mengendurkan skrup. Yang ketiga ada router atau trimmer. Harganya ini beda guys. Untuk router itu lebih mahal, sedangkan trimmer itu lebih murah. Trimmer itu di pasaran sekitar 275 sampai 400 ribuan, sedangkan untuk router itu harganya udah di atas 1 juta. Tapi yang sudah seperti saya bahas di awal-awal video, untuk memulai usaha ini, trimmer sudah cukup banget untuk kita fungsiin sebagai finishing HPL. Atau kalau misalnya memang ternyata budgetnya ini teman-teman agak ngepas, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk langsung membeli router aja dulu. Karena nanti juga bisa untuk merapikan HPL dan juga bisa difungsikan sebagai alat bobok. Yang keempat ini ada air nailer atau paku tembak. Di pasaran online ini kalau saya perhatikan sekitar 150 ribuan ke atas. Tapi sayangnya teman-teman ini harus punya kompresor, dan kompresor itu kalau saya cek sekitar 1 jutaan. Atau opsinya teman-teman bisa menggunakan air nailer yang menggunakan listrik. Tapi harganya lumayan mahal, sekitar 750 ribuan. Dan untuk sekali lagi, air nailer atau paku tembak ini sifatnya opsional, jadi tidak harus dipikirin atau dibeli saat memulai usaha atau hobi woodworking. Dan kesimpulannya dari semua alat ini yang paling bermanfaat atau misalnya harus dibeli pertama kali yaitu circular saw. Karena proses-proses pembelahan, memotong kayu, membuat bevel atau membuat sudut, jointing, itu semuanya bisa kita kerjakan dengan circular saw. Dan untuk upgrade berikutnya setelah punya circular saw, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membeli table saw. Table saw sendiri di pasaran itu sekitar 2,5 jutaan ke atas untuk yang 10 in. Dan ini juga nanti sifatnya opsional. Jika memang ternyata sudah ada perkembangan dari usaha atau hobi kita, boleh kita membeli nanti untuk table saw-nya. Dan sebenarnya dari keempat alat ini masih ada juga power tools atau peralatan-peralatan lain yang harus kita punya di workshop, dan nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya atau di video terpisah guys. Dan seperti janji saya di awal juga, nanti suatu saat kita akan bahas mengenai tips membangun atau memulai usaha furniture. Nanti kita akan juga buatkan di video terpisah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga memberi wawasan atau manfaat bagi teman-teman yang mau memulai usaha furniture atau sebatas melakukan hobi woodworking. Jika teman-teman ada pertanyaan lain atau memberi masukan ke kita mengenai power tools atau lain-lainnya, bisa kasih komentar di bawah. Jangan lupa like dan share agar bermanfaat bagi yang lainnya juga. Terima kasih dan see you next time.